Ahmad ingin menjelaskan materi tentang perlawanan bangsa Barat sebelum abad ke-20. Perkenalkan, nama saya Rifa Afila. saya Amelia Safira, Saya Airin Nadila. saya Sri Aldania. Saya Tarisa Abulia Anjani. Simak video berikut. Perlawanan bangsa Barat sebelum abad ke-20 bermula dari berbagai faktor yang meliputi motivasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bangsa Barat, terutama Eropa, melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di dunia dengan tujuan ekonomi, kekuasaan politik, dan penyebaran agama. Awalnya, kontak antara bangsa Barat dengan wilayah-wilayah lain seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin dimulai melalui kegiatan perdagangan rempah-rempah, logam mulia, dan barang-barang lainnya. Perlawanan masyarakat terhadap penjajahan bangsa Barat dapat berupa perlawanan bersenjata, perlawanan politik, perlawanan budaya, maupun perlawanan ekonomi. Beberapa contoh perlawanan yang terkenal di berbagai wilayah adalah Perang Diponegoro di Indonesia, Perang Paderi di Minangkabau, Perang Kemerdekaan Amerika Serikat, dan sebagainya. Perlawanan ini menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk mempertahankan kemerdekaan, hak asasi manusia, dan martabat bangsa. Perlawanan tersebut juga memengaruhi perkembangan politik, sosial, dan budaya di berbagai negara yang pernah menjalani masa penjajahan. Dengan demikian, asal mula perlawanan bangsa Barat sebelum abad ke-20 dapat ditelusuri dari dorongan ekspansi dan kolonialisasi bangsa Eropa yang memicu reaksi perlawanan dan perjuangan kemerdekaan di berbagai belahan dunia. Sebelum abad ke-20, terdapat banyak perlawanan dari berbagai bangsa di dunia terhadap penjajahan bangsa Barat. Salah satunya adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Perlawanan ini mencakup berbagai bentuk perlawanan dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Salah satu perlawanan terbesar yang terjadi adalah Perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan didukung oleh pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang Diponegoro terjadi karena konflik antara Belanda yang memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro, sehingga memicu perlawanan bersenjata. Perlawanan tersebut juga mencerminkan strategi perlawanan yang dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum abad ke-20 dan setelahnya. Pada masa sebelum abad ke-20, perjuangan bersifat kedaerahan dan sebelum memiliki ide nasional yang jelas. Masyarakat menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan senjata tradisional lainnya dalam melawan penjajah. Dari sini, kita dapat melihat bahwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda sebelum abad ke-20 merupakan bagian penting dari sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Barat. Sebelum abad ke-20, bangsa-bangsa yang menjadi korban penjajahan oleh bangsa Barat mengembangkan berbagai strategi perlawanan untuk melawan dominasi dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Beberapa strategi perlawanan yang umum dilakukan oleh bangsa yang berada di bawah penjajahan bangsa Barat pada masa itu meliputi 1. Perlawanan bersenjata. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah perlawanan bersenjata. Bangsa yang dikuasai berusaha melawan penjajah dengan senjata tradisional maupun senjata modern yang mereka miliki. Contohnya adalah Perang Diponegoro di Indonesia melawan Belanda. 2. Perlawanan politik. Selain perlawanan bersenjata, bangsa yang dijajah juga menggunakan strategi politik untuk melawan penjajah. Ini termasuk diplomasi, perjuangan politik, dan perlawanan terhadap kebijakan kolonial yang tidak adil. 3. Perlawanan budaya. Bangsa yang dijajah juga melawan penjajahan dengan mempertahankan budaya dan identitas nasional mereka. Mereka memperkuat nilai-nilai budaya, tradisi, dan bahasa sebagai bentuk perlawanan terhadap asimilasi budaya yang dilakukan oleh penjajah. 4. Perlawanan ekonomi. Strategi perlawanan ekonomi juga digunakan, seperti boikot terhadap produk-produk kolonial, penolakan membayar pajak kepada pemerintah kolonial, atau mengembangkan ekonomi swasembada untuk mengurangi ketergantungan pada penjajah. 5. Pendidikan dan kesadaran rakyat. Pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran rakyat dalam perlawanan terhadap penjajahan juga menjadi strategi yang digunakan. Masyarakat diberi pemahaman akan hak-haknya, sejarah perlawanan, dan pentingnya persatuan dalam melawan penjajah. 6. Kolaborasi dan koordinasi. Bangsa yang berjuang melawan penjajah juga melakukan kolaborasi dan koordinasi antar kelompok perlawanan untuk memperkuat gerakan perlawanan mereka.
Kerjasama antar kelompok menjadi kunci dalam menggalang kekuatan melawan penjajahan. Dengan berbagai strategi perlawanan ini, bangsa yang berada di bawah penjajahan bangsa Barat berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaan, martabat, dan hak-hak mereka.